Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah atas berkat dan karunia-Nya dalam hadir bersama-sama ini dalam rangka kebaikan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Asal Muslim dan Dunia Makhluk karya Amin Nubaid Hafizahullah Ta'ala dengan judul Inflasi Tidak Mengurangi. Bagi jamaah yang mempunyai kitabnya bisa membuka pada halaman 156. Untuk itu adalah kita sama-sama simak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Umayyah Buswayo Hafizahullah Ta'ala. Pada Ustaz, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Asal Muslim Dunia Maklar karya Al-Ustaz Amin Nubaid Hafizahullah Ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang inflasi tidak mengurangi rezeki. Inflasi tidak mengurangi rezeki. Dan seorang muslim jamaah sekalian harus yakin bahwa setiap kita sudah dicatat rezekinya oleh Allah. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berapa? 50.000 tahun. Maka Allah Azza wa Jalla telah mencatat takdir seluruh makhluk. Innallaha kadaba kullam maqadir khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana atau kama qala. Jadi Allah Azza wa Jalla telah mencatat seluruh takdir makhluk-makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Nah, ini hal yang wajib untuk kita yakini jemaah, bahwa takdir kita sudah Allah catat. Termasuk dari hal-hal yang Allah takdirkan terkait tentang masalah rezeki. Tentang masalah rezeki. Jadi artinya jemaah, tidak ada kaitannya antara inflasi dengan jatah rezeki kita. Jatah rezeki kita. Mau inflasi ataupun tidak, maka rezeki itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula hal yang penting untuk selalu kita ingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin akan melantarkan hamba-hambanya. Apalagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita harus selalu ingat dengan janji Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahannya. Wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita harus yakin. Sehingga artinya jamaah, mau inflasi ataupun tidak, maka seorang mukmin kondisinya akan senantiasa baik. Dan ini sebagaimana yang Nabi sabdakan, ajaban li amrin mukmin inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin, semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tapi semua itu jamaah tidaklah akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara. Jika dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Jika dia terkena musibah maka dia bersabar, dan itu semua baik bagi dirinya. Alhamdulillah. Nah, sehingga jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menulis kitab Al-Qawaidul Arba', maka ketika beliau menyebutkan tentang tanda-tanda kebahagiaan ataupun kesuksesan, beliau menyebutkan 3 macam jemaah. Ketika beliau mendoakan para pembacanya, beliau mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Anda termasuk orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Wa an yaj'alaka mimman idza tuliya sabar. Dan semoga Allah menjadikan Anda di antara orang-orang yang ketika tertimpa musibah bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Dan ketika terjatuh di dalam kesalahan maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda kesuksesan, tanda kebahagiaan. Ini paling penting. Untuk para ulama kita menyebutkan tanda kebahagiaan itu beriman kepada Allah dan suka memberi, suka berbagi. Dan semua ini jemaah bisa dikompromikan. Ya, bisa dikompromikan. Ya jemaah sekalian, penulis kitab mengatakan, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Mudah mengeluh ketika sedang mengalami kesulitan merupakan salah satu karakter manusia. Jadi mengeluh itu salah satu karakter kita jemaah. Manusia ia mudah mengeluh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan memiliki sifat halu. Apabila dia sedang mengalami kesulitan, dia mudah berkeluh kesah. Dan jika sedang mendapatkan kenikmatan, dia bersikap pelit. Dia bersikap pelit. Dan ini memang sifat bawaan kita jemaah. Dan sifat seperti ini mungkinkah dirubah? Mungkin. Bagaimana caranya? Ya dilatih. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ketika memberikan irsyad ataupun petunjuk kepada orang yang ingin memiliki sifat penyantun atau penyabar, maka beliau bersabda, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Jadi barang siapa yang ingin memiliki sifat sabar, ya latihan. Yang ingin memiliki sifat penyantun, ya latihan. Dan inilah yang disebut oleh para ulama kita dengan akhlak muktasabah. Akhlak yang diusahakan. Dan itu mungkin. Tapi tadi butuh latihan, butuh latihan. Karena yang selalu dipikirkan manusia bagaimana bisa hidup enak dan enak. Sehingga ketika mendapatkan kondisi yang tidak nyaman, mereka merasa sangat sedih, bahkan sampai stres. Bahkan tidak jarang dari mereka
yang akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dikira bunuh diri itu penyelesaian, padahal bukannya maksudnya. Justru setelah itu dia akan mengalami banyak kesulitan, bahkan mungkin lebih sulit, karena antara adab dunia dengan adab di alam barzah beda, coba. Adab di alam barzah dengan kelak di akhirat juga beda, nggak sama. Ya tidak sama. Hingga yang sangat menyedihkan, ada orang yang bunuh diri gara-gara tidak sanggup menghadapi musibah kenaikan harga. Allah musta'an. Dan ini kadang jamaah sekalian yang jadi masalah, karena sebagian orang itu hidup dengan apa? Mengikuti apa? Gaya hidup. Ini jadi masalah. Karena uang atau pendapatan kita itu jamaah sekalian tidak akan cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup, nggak mungkin. Tapi penghasilan kita sekecil apapun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cukup. Antum mau gaji berapa? Kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, maka sebesar apapun gaji nggak bisa. Sehingga yang terjadi karena sebagian orang sampai hutang-hutang. Padahal gajinya ya lumayan. Kenapa? Itu tadi gaya hidup. Ya lihat tetangganya punya ini, ya temannya punya ya, ini misalkan. Dia ingin mungkin memiliki, bahkan mungkin ingin punya yang lebih. Sehingga akhirnya ya harus ngutang sana, ngutang sini demi memenuhi gaya hidup. Ini jadi masalah. Maka jangan sampai kemudian jamaah sekalian hidup kita hanya sekedar untuk memenuhi gaya hidup. Ya. Inilah ciri orang yang rugi jamaah. Orang yang celaka. Iya. Ya jamaah sekalian, bagi seorang mukmin yang memahami hakikat kehidupan dunia, dia akan memahami bahwa musibah terbesar manusia bukan pada hartanya. Namun musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agamanya. Dalam salah satu penggalan doa Rasulullah SAW, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina." Janganlah engkau jadikan musibah yang kami alami adalah musibah yang menimpa agama kami. Jangan engkau jadikan dunia sebagai obsesi terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Ini doa Rasulullah. Ya. Makanya masalahnya yang ditakutkan oleh Rasulullah itu bukan apa? Bukan kefakiran. Dia mengatakan mal faqru ahsya alaikum. Bukan kefakiran yang saya takutkan menimpa kalian. Walakinna ahsya alaikum an tuqsatu alaikum dunya. Tadi kata Nabi jamaah, yang saya khawatirkan kepada kalian ketika dunia itu dibuka lebar untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasu man kana qablakum, atau kama tanafasuha fatuhlikuhum ya fatuhlikukum kama ahlaqathum. Sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana orang terdahulu juga berlomba-lomba. Sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Itu yang Nabi khawatirkan jemaah. Bukan apa? Bukan apa namanya jemaah saja fakir. Enggak. Tapi ketika dunia itu dibuka lebar. Ya jemaah sekalian, ada 4 prinsip yang diajarkan oleh syariat terkait tentang kenaikan harga. Berikutnya kita akan melihat seperti apakah sikap yang diajarkan oleh syariat terkait masalah kenaikan harga. Yang pertama jemaah sekalian, bahwa kenaikan harga barang merupakan ketetapan Allah.
Karena ingat, di antara salah satu rukun apa? Iman. Yang keberapa jemaah? Yang keenam ya. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun buruk. Jadi artinya masalahnya semua yang terjadi di dunia ini yang menimpa kita ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Termasuk ya masalah inflasi dan lain sebagainya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin ya, kita harus yakin. Fenomena kenaikan harga barang tidak hanya terjadi di zaman mata uang kartal. Bahkan kejadian kenaikan harga pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu manusia hanya menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang. Padahal jamaah sekalian, dinar dan dirham itu ya kalau dalam artian secara hakikatnya untuk inflasi itu agak sulit. Bahkan dinar atau emas itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ya kurang lebih seperti itu jemaah. Satu dinar bisa untuk membeli satu ekor kambing di zaman Nabi, zaman kita pun masih. Tapi ternyata di zaman ini pernah terjadi inflasi. Pernah terjadi apa? Inflasi. Dan sudah pernah kita bahas ya, ketika misalkan terjadi inflasi itu, misal contoh jemaah. Ada seorang dia berhutang di tahun 90. Kemudian ingin bayar utang di tahun 2024. Tentu jamaah sekalian harga atau nilai mata uang di zaman 90 dengan zaman 2024 sudah berubah. Dan inflasinya terlalu tinggi jamaah. Nah, ketika misalkan orang yang berhutang tadi ingin bayar sekarang, yang dimana di tahun 90 4 juta itu mungkin kalau dikonversikan di zaman kita senilai misalkan 20 juta misal, apa kemudian kewajiban dia membayar 20 juta atau cuma 4 juta aja Mas? 20 juta karena ini inflasinya tidak wajar ya. Maka dalam hal ini yang tepat dilihat, karena gini jemaah, orang yang berhutang itu ada yang dalam artian lalai, ada yang tidak lalai jemaah. Kalau yang lalai, misalkan jemaah, dia mampu untuk bayar, tapi tidak segera bayar. Akhirnya sampai tahun 2024 ditagih mau bayar. Maka kalau kasusnya seperti ini, maka yang tepat kewajiban dia adalah membayar sejumlah tadi konversi dari 4 juta. Dan ini kalau ingin lebih tepatnya dikonversikan dengan harga emas. 4 juta itu kira-kira di tahun 90 bisa dapat emas berapa gram? Silakan dikonversikan. Tapi kalau kemudian jamaah, orang tersebut bukan orang yang tafrid, bukan orang yang meremehkan. Memang perjanjiannya bayar utangnya tahun 2024. Itu dari awal utangnya disuruh bayarnya 2024. Atau yang menghutangi mau dibayar nggak mau, udah nanti saja. Nah, sekarang mau bayar. Inflasinya tadi 4 juta ke 20 juta berarti berapa? 16 juta. Apakah kemudian dia tetap membayar 4 juta? Karena dia bukan orang yang tafrid. Jawabannya kalau seperti ini dibagi dua. Karena satu ya, yang berhutang tidak meremehkan, ya, dan yang menghutangi nggak mau dibayar misalkan.
Maka seperti ini ya dibagi dua. Jadi inflasi tadi kan 16 juta. Berarti 16 juta dibagi dua. Berarti berapa? Masing-masing 8 juta. Berarti kewajiban dia bayarnya berapa? 8 juta dibagi akan ditambah 4. Berapa? 12 juta seperti itu. Ini kalau inflasinya tidak wajar. Tapi kalau inflasinya wajar, maka bayarnya harus tetap. Contoh hanya kurangnya mungkin 100.000, karena uang kita itu jamaah sekalian mau tidak mau akan inflasi. Selisih 1 tahun saja sudah berubah. Dulu mungkin di tahun berapa jamaah Pertalite itu harganya berapa, sekarang sudah berubah. Jadi nilai mata uang sudah turun. Artinya kalau turunnya wajar, tetap bayarnya sejumlah nilai yang jumlah uang yang dihutangi, jumlah nilai uang yang dihutang. Nggak boleh kemudian enggak, pas hutang kan harga Pertalite sekian, enggak. Kalau inflasinya wajar, kewajiban dia bayarnya sesuai dengan nominal pas hutang. Enggak boleh atau tidak boleh dilebihkan. Kalau dilebihkan jatuhnya riba nanti, jangan. Jatuhnya riba. Yang punya masalahnya disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman sahabat pernah terjadi kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan masalahnya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana. Wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkanlah keputusan yang mengatur harga barang. Jadi meminta ke pemimpin untuk mengatur harga barang. Mendengar keluhan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, Innallaha huwal musa'il al-qabidu al-basitu ar-rasiku wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimatlamatin fi damin wala mali. Maka Nabi menjawab, sungguhnya Allah adalah zat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, sang pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta. Jadi masalahnya ikhwan wa akhwati fillah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjadi pemimpin kaum muslimin di negara Madinah, sehingga beliau berwenang untuk menetapkan harga, termasuk menurunkannya. Anda bisa perhatikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengaduannya tentang kenaikan harga, yang beliau lakukan bukan menekan harga barang, namun beliau ingatkan para sahabat tentang takdir Allah. Dan Allah yang menetapkan harga, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki para hambanya. Dengan demikian mereka akan menerima kenyataan dengan yakin dan tidak terlalu bingung dalam menghadapi kenaikan harga, apalagi harus stres ataupun bahkan bunuh diri. Diingatkan, ini sudah bagian takdir, sudah tercatat, ya. Termasuk ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika usia janin 4 bulan. Kemudian kemudian Allah mengirim malaikat untuk meniupkan ruh dan untuk mencatat 4 hal. Di antara yang dicatat adalah tentang rezeki, tentang rezeki kita, termasuk ini, ya, masalah kenaikan harga dan sebagainya. Sudah dicatat oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama. Jadi ingat, kenaikan harga itu bagian dari takdir. Yang kedua, kenaikan harga barang tidak mempengaruhi rezeki seseorang.
Ya jemaah sekalian, bagian penting yang patut kita yakini adalah rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Data rezeki yang Allah tetapkan tidak akan bertambah maupun berkurang. Meskipun masyarakat Indonesia diguncang dengan kenaikan harga barang, itu sama sekali tidak akan menggeser jatah rezeki mereka. Jamasannya, bagaimana dengan hadis yang mengatakan du'a'u atau la yarutul qadha inna du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Atau sabda Nabi yang mengatakan man yasuru an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung hubungan kekerabatan. Jadi kerabat kita itu dari banyak jalur ya, jalur ubuah ya, kemudian jalur anak, jalur saudara, jalur paman, jalur ibu. Itu kerabat kita. Kalau ke atas itu sampai bapak kita keempat, bapak. Dan kita disuruh untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Di antara fadilahnya apa jamaah? Akan diluaskan rezeki. Terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasannya jatah rezeki kita itu tidak mungkin ditambah, tidak mungkin dikurangi. Maksudnya jamaah sekalian, takdir yang tidak bisa dirubah itu catatan takdir yang ada di mana? Lauhul Mahfuz. Adapun hadis-hadis tadi yang berbicara tentang bahwa takdir itu bisa dirubah, maksudnya takdir yang di catatan malaikat. Jadi tidak kontradiktif. Jadi hadis-hadis tadi bisa dikompromikan. Dan ini thariqah yang diambil oleh para ulama kita. Bukan kemudian mempertentangkan. Ya, tidak bertentangan. Jadi di catatan malaikat itu mungkin ada dua. Tapi hasil akhirnya tetap akan sesuai dengan apa yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Pastinya. Tapi ingat ya, di Lauhul Mahfuz yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu. Malaikat pun nggak tahu. Ya, dan inilah yang disebut dengan ghaib hakiki. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian masalah lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27 Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirum basir. Andaikan Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Dia mengetahui hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Al-Imam Abul Fid Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan walakin yarzuquhum minar rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi sanahuhu wa huwa a'lamu bidzalika fayubni man yastahiqqul ghina wa yufkiru man yastahiqqul faqra. Beliau mengatakan maksud ayat ini, Allah memberi rizki mereka sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, yang mengandung maslahat bagi mereka. Dan Allah Maha tahu tentang hal itu, sehingga Allah memberikan kekayaan kepada orang yang layak untuk mendapatkannya.
Dan Allah menjadikan miskin sebagian orang yang layak untuk miskin. Jadi artinya masalahnya memang semua sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan. Ya. Ustaz, kalau takdir kaya, takdir saya miskin gimana? Ya. Berarti selama ini saya kerja percuma. Jawabannya nggak percuma jemasannya. Ya. Karena gini, tugas kita itu beramal, bukan disuruh mengetahui takdir al-makhluk. Itu rahasia Allah jemaah. Tugas kita beramal. Dengan kita beramal, bekerja misalkan, apakah kemudian kita dapat pahala? Dapat. Karena bekerja itu termasuk ibadah. Kalau niatnya untuk memberikan nafkah kepada diri kita sendiri, anak, istri, orang tua misalkan, dapat pahala. Dapat pahala. Perkara hasil itu urusan Allah. Kemudian jawaban yang kedua apa jemaah? Bahwa segala apa yang Allah takdirkan itu ada sebab dan akibatnya. Selagi kita makhluk butuh sebab. Ya. Bahkan kini jamaah sekalian, yang melakukan sebab, musabab itu belum tentu terjadi. Misal gini, orang yang bekerja, apakah kemudian dia dapat uang? Belum tentu. Apalagi yang tidak melakukan sebab. Jangan dibalik ya. Yang melakukan sebab saja nggak dapat, ya sudah, kalau begitu nggak usah kerja. Jadi yang melakukan sebab saja belum tentu dapat, apalagi yang tidak melakukan sebab. Itu yang benar, seperti itu. Kemudian jawaban berikutnya jamaah sekalian, kita tidak boleh berhujjah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kan dia beranggapan tadi, bagaimana kalau takdir saya miskin? Akhirnya dijadikan hujjah untuk tidak bekerja. Pertanyaannya Mas Andian, syariat kita itu tidak mengajarkan untuk berhujjah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, syariat kita memerintahkan apa? Berhujjah dengan sesuatu yang kita ketahui, dengan ilmu. Dengan Quran, Sunnah. Quran, Sunnah memerintahkan kita untuk bekerja, ya sudah kerja saja. Adapun kemudian berhujjah dengan, oh jangan-jangan saya miskin. Ini kan dugaan-dugaan saja. Bahkan kalau seperti ini termasuk suudzon nanti. Jadi tugas kita apa? Tetap bekerja. Ya, tetap bekerja. Dan tidak boleh jemaah dalam kaidah-kaidah takdir itu berhujjah dengan takdir untuk menolak syariat, itu nggak boleh. Jadi tadi ya kalau takdir saya kaya, akhirnya nggak kerja. Kalau saya kaya. Nah, ini nggak boleh jemaah. Berhujjah dengan takdir untuk menolak syariat, itu nggak boleh. Ya. Kemudian masalahnya, hanya saja rizki itu tidak datar, namun mengalami fluktuasi, kadang naik dan kadang turun. Dan inflasi harga barang bagian dari cara Allah dalam mengatur rizki para hambanya. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya agar jangan sampai mereka merasa jatah rizkinya terlambat. Beliau bersabda, ayyuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu fala tastabti'u ar-rizqa ittaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab khudhu mahalla wada'u maharuma. Wahai manusia, sungguhnya salah seorang di antara kalian sekali-kali tidaklah akan mati sampai Allah mencukupkan semua rizkinya. Maksudnya gini jemaah, sampai Allah memberikan semua jatah rizki yang sudah Allah tetapkan. Kalau sudah diberikan semua, berarti ya tinggal apa? Menunggu ajal. Jadi selagi jatah rezeki itu masih ada, pasti kita masih hidup. Pasti kita masih hidup. Orang gila jamaah tidak bekerja, lontang lantung, masih hidup. Kenapa? Jawabannya karena jatah rezekinya masih ada. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita yang tidak gila lebih gila daripada orang gila. Ya. Gara-gara cari uang nggak mau sholat, dengar adzan tidak mau datang. Kenapa?
nunggu orderan. Dikira jamaah salat dengan nggak sholat rezeki dia bertambah, tidak jamaah. Jatah rezeki dia kalau hari itu misalkan 100.000 ya 100.000. Sehingga waktunya sholat, waktunya bekerja. Karena Allah itu jamaah sekalian lebih suka dengan seorang hamba yang waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya kerja. Bukan kemudian apa? Ya, semua waktunya di masjid. Zikir nunggu wangsit. Ya. Ternyata kalau ada orang pura-pura apa dehem. Biar apa? Dapat sumbangan. Ada orang sufi seperti ini. Orang sufi dia di masjid terus. Dia beranggapan nggak butuh dengan harta. Tapi kalau ada orang ke masjid pura-pura dehem. Biar apa? Ya, dikasih makanan. Nah ini kan mana nggak jelas ya masalahnya. Ya. Jadi tugas kita tetap bekerja. Dan kita harus yakin jatah rezeki yang Allah tetapkan kepada kita, semua akan diberikan kepada kita. Semua akan diberikan. Ya. Fala tastabti'ur rizqa. Maka jangan kalian merasa rezekinya sedang lambat. Ittaqullaha ayyuhan nas. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Nah ini resep. Kalau kita ingin mendapatkan harta, pertama jamaah, bertakwa kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan di awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka ingat, resep untuk mendapatkan harta yang pertama bertakwa. Tingkatkan ketakwaan, maka rezeki kita semakin bertambah. Yang kedua jamaah wa ajmilu fit talab, perbaiki cara mencari harta. Di zaman kita banyak ya kursus-kursus bagaimana bisnis yang bagus, cari waktu yang baik untuk ya, berdagang dan sebagainya. Antum cari nama sana. Selagi tidak ada pelanggaran boleh. Karena hukum asal dalam muamalah itu al-ibahah, diperbolehkan. Maka silakan antum cari. Pelajari ya. Bisnis itu nama sana. Kan dunia itu untuk kita aja, Pak. Bukan untuk orang sana ya, orang kafir bukan. Mereka itu cuma numpang. Bukan mereka itu yang merusak. Dunia Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, untuk membantu agar kita mudah ketika beribadah kepada Allah. Sehingga jangan sampai kemudian kita melupakan dunia. Cari jamaah nama sana. Karena sebaik-baik harta itu harta yang berada di tangan orang yang saleh. Dan kemudian justru kita menjadi orang yang tidak semangat ketika mencari harta. Jangan. Cari. Ya, cari harta. Dan perbaiki di dalam mencari harta. Khudhu mahallah wada'u maharum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Sudah selesai. Jangan kemudian cari-cari yang haram. Jangan cari-cari yang subhat, tinggalkan. Yang halal masih banyak. Yang halal masih banyak. Kemudian masalah yang perlu dicatat, hadis ini bukan untuk memotivasi agar Anda tidak bekerja atau meninggalkan aktivitas menjemput rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan demikian, tujuannya agar manusia tidak terlalu ambisius dengan dunia sampai harus melanggar yang dilarang oleh syariat. Kemudian ketika terjadi musibah, manusia tidak sedih yang berlebihan, apalagi harus stres. Ini tujuannya. Bukan, ingat ya, bukan ngajari kita untuk malas-malasan, bukan. Tapi tujuannya tadi ya, agar diri kita tidak terlalu ambisius. Kenapa? Mau ngoyok model apapun jamaah. Hari ini misalkan setiap detiknya kita gunakan untuk mencari uang, maka ingat, jatah rezeki kita hari ini tidak mungkin melebihi dari apa yang sudah Allah catat. Tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya, kasar-kasarannya, hari ini malas-malasan, nggak mau kerja. Kalau hari ini kita mendapatkan uang 100.000, ya dapat. Entah dari mana jalannya. Kalau memang itu jatah rezekinya. Itu kasar-kasarannya, tetapi ingat tidak boleh kemudian berhujah dengan takdir tadi. Sudah kalau begitu
nggak usah kerja, enggak. Jadi hadis-hadis seperti ini bukan ngajari kita untuk malas-malasan ya, tapi penyeimbang agar diri kita jangan terlalu tadi ambisius, sehingga ketika misalkan dapat musibah akhirnya stres, enggak. Nah, ini penyeimbangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang penting mampu beli. Yang penting mampu beli. Ya. Mau naik ya, apa namanya masalian dengan inflasi yang sangat tinggi, yang penting antum mampu beli. Itu saja. Ya. Ini yang paling penting. Cara berpikir yang tepat bukan murah dan mahalnya harga barang. Namun cara berpikir yang tepat adalah kita mampu untuk menjangkaunya. Di masa silam banyak komoditas murah, rumah murah, tanah murah, kendaraan murah, BBM murah, dan seterusnya. Namun banyak masyarakat yang tidak mampu menjangkaunya. Tahun 90 jam, harga tanah berapa? Murah ya. Tapi tetap kita nggak bisa beli ya. BBM berapa? Dulu pernah 500 perak. Soalnya. Tapi ya kita nggak punya motor. Itu zaman dulu masih murah. Ya. Belum bisa naik motor juga. Soto cuma berapa soto? Mungkin 5 perak mungkin ya makanya. Tapi ya kita nggak bisa makan soto tiap hari ya. Kalau pas gajian toh. Dulu kita tidak pernah melihat ada antrian panjang di pom bensin. Padahal saat itu harga premium di bawah 500. Dulu masyarakat jarang bisa makan sate. Sekarang masyarakat rela ngantri berjam-jam demi sate. Bahkan sampai sengaja ke Tegal. Ya, cari apa? Balibun. Soalnya mas ya. Sekedar ke Tegal biar makan sate. Bayangkan. Itu zaman kita. Padahal ya tidak murah, tapi banyak orang yang mampu, banyak orang mampu. Ya. Sehingga di zaman sekarang itu semua harganya jauh lebih mahal, namun banyak orang mampu menjangkaunya. Sangat mudah bagi Allah untuk menyediakan rezeki yang melimpah bagi hamba meskipun terjadi kenaikan harga. Inilah yang menjadi latar belakang para ulama di masa silam. Mereka menjadi tidak begitu peduli dengan kenaikan harga. Mereka yakin kenaikan harga tidak akan menggeser jatah rezeki, nggak mungkin. Dalam Al-Quran Allah mengajarkan prinsip jaga ibadah dan Allah yang akan menjamin rezeki Anda. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam menjaga sholat. Aku tidak meminta rizki darimu, aku yang akan memberikan rizki kepadamu dan akibat baik untuk orang yang bertakwa. Penting jemaah, ajari keluarga sholat, ajari anak-anak sholat, ajari ibadah yang benar. Urusan rizki Allah jatah. Kita nggak usah pusing. Artinya apa? Kita yang bekerja, nanti Allah yang berikan. Yang penting didik keluarga kita dengan benar, ajari mereka ibadah yang benar, ajak taklim. Ya. Tugas suami kerja, ya, bahkan dengan mungkin anak-anaknya taklim akan dimudahkan rezekinya kan. Oh, jadi hidupnya tidak ngoyok cuma dunia tok, tiap hari dunia, ya. Ibadah nggak pernah dipedulikan, taklim juga malas, ya. Ini masalah coba. Dikira dengan tidak taklim dia bisa dapat rezeki lebih, enggak? Ya, tidak jamaah, tidak merubah takdir. Ya. Jamaah sekalian, dikisahkan bahwa dulu pernah terjadi kenaikan harga pangan yang sangat tinggi. Akhirnya masyarakat pun mengadukan kondisi ini kepada salah seorang ulama di masa itu. Mendengar keluhan ini, beliau mengatakan, wallahi la ubali walau asbahat habbatus syair bidinar alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Demi Allah, saya tidak peduli dengan kenaikan harga ini
Sekalipun satu biji gandum seharga 1 dinar. Satu biji gandum seharga 3 juta, 4 juta. Nggak peduli. Ya. Karena kewajibanku adalah beribadah kepada Allah. Sehingga yang dia perintahkan, sebagaimana yang dia perintahkan kepadaku. Dan dia akan menanggung rizkiku sebagaimana yang telah ia janjikan kepadaku. Karena Allah menjamin jamaah. Apa kemudian kita tidak yakin dengan janji Allah? Janji Allah tidak mungkin diselisihi jamaah. Maka coba ya, tingkatkan ketakwaan. Tadi didik anak-anak kita dengan ibadah-ibadah yang benar. Maka Allah akan jatah rezeki kita. Ya, dengan tetap bekerja jamaah, bukan kemudian tadi ya bersandar dengan takdir, itu pun keliru. Ya. Subhanallah, kita lihat bagaimana komentar beliau, sungguh komentar yang menunjukkan tawakal. Yang keempat jamaah sekalian, yang menjamin rezekimu waktu susah sama dengan yang menjamin rezekimu di waktu senang. Semua rezeki hamba Allah yang menjamin, zat yang memberikan rezeki di waktu sebelum inflasi juga sama dengan zat yang memberikan rezeki ketika inflasi. Abu Nuaim meriwayatkan dulu ada orang yang mendatangi Imam Abu Hazim ya, mengadukan inflasi. Ya Abu Hazim, ama tara qad qala syi'ru. Wahai Abu Hazim, bagaimana nasihat Anda dengan adanya kenaikan harga? Lalu beliau memberi nasihat yang sangat indah. Wa ma yagummukum min dzalik. Inna ladzi yarzuquna fir rukhsi atau rukhsi huwa alladzi yarzuquna fil ghala'i. Fir rukhsi. Apa yang membuat kalian bingung? Sesungguhnya zat yang memberi rezeki kalian ketika harga murah sama dengan zat yang memberi rezeki kalian ketika harga mahal. Nah, sehingga artinya jamaah sekalian, inflasi itu ya akan terjadi. Tapi seorang mukmin ya tidak akan dalam artian stres atau terlalu kemudian memikirkan hal-hal seperti ini, tidak. Tapi seorang mukmin dia akan tetap istiqomah, sibuk beribadah kepada Allah dengan tetap bekerja, mencari apa-apa yang Allah halalkan. Itu tugas kita jemaah. Ya, perkara kemudian hasilnya seperti apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Masyaallah, kajian yang kita lakukan dari cara lain dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dari apa yang sudah kita. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari yang wakil. Jelas tadi disampaikan tanda kebahagiaan adalah beriman kepada Allah dan kamu beri. Dan yang Anda tanyakan, apa kunci kebahagiaan menurut Islam? Apa kunci kebahagiaan menurut Islam? Ya, apa kunci kebahagiaan menurut Islam? Ya. Tadi jamaah sekalian, sebagaimana yang Syekh Muhammad At-Tamimi sebutkan, kunci kebahagiaan itu tadi ketika dia mendapatkan nikmat apa? Bersyukur. Ketika tertimpa musibah, bersabar. Ketika dia terjatuh di dalam kesalahan, segera beristighfar. Karena manusia tidak lepas dari tiga kondisi ini: senang, susah, atau terjatuh dalam perbuatan maksiat. Karena setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Maka kunci kebahagiaannya, kunci kesuksesannya ya tadi, dapat nikmat syukur, dapat musibah, sabar. Ketika terjatuh dalam kemaksiatan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ini jamaah sekalian, dia akan sukses. Dan suksesnya, ingat, tidak hanya dunia, tapi dunia, alam barzakh dan akhirat. Itu penting. Itu sangat-sangat apa? Penting. Ya, kalau mungkin ditambahkan tadi ya, keimanan kepada Allah, suka memberi, ya. Ini juga sama. Ya. Karena dengan keimanan tentu jamaah, karena syarat masuk surga wajib beriman kepada Allah, ya. Wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula suka memberi, ini pun sama.
Bahkan ketika seseorang yang sudah wafat kemudian apa? Seandainya bisa kembali ke dunia, apa yang diinginkan jemaah? Untuk bersedekah. Kenapa? Sebut oleh para ulama kita karena sangat begitu banyaknya pahala di dalam apa sedekah tadi. Sehingga sampai berandai-andai apa? Kalau seandainya bisa kembali ke dunia, ya, saya akan bersedekah. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa jemaah. Pahalanya luar biasa seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita sudah punya ini kan, tetapnya kita punya sepatu yang sudah bentuknya itu sudah jelek, tapi secara fungsi masih bagus. Tapi kita menolak untuk membeli sebelum menggantinya sebelum rusak kan? Karena kita mampu. Apakah itu termasuk contoh dari kufur? Jadi masalahnya ketika kita misalkan masih punya sepatu dipakai masih layak, tapi penampilan sudah tidak layak misalkan, tapi mampu beli, ya. Maka jangan masalah yang terbaik beli atau tidak ya, beli. Yang terbaik beli. Kenapa? Menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah. Dulu para ulama kita itu jamaah sangat menjaga muru'ah, harga diri. Ya. Bahkan syariat kita itu jamaah melarang ketika misal kita ke masjid, sandal kita hilang satu, kemudian pulang cuma pakai satu sandal, itu nggak boleh jamaah. Kenapa? Muru'ah. Ya. Bahkan kalau dia perawi hadis, itu perawi hadisnya apa? Lemah. Karena hanya pakai satu sandal. Jadi yang terbaik apa? Ya nyeker. Kenapa? Menjaga harga diri muru'ah. Maka menjaga harga diri itu sangat penting. Ya boleh secara apa namanya? Dia boleh-boleh saja, tapi muru'ah ini dia jatuh jamaah. Dia pakai sepatu masih layak, tapi dohirnya itu nggak layak. Dilihat orang, oh ini orang mampu beli kok sepatunya seperti itu. Jadi akhirnya ada apa namanya jamaah? Pandangan orang itu ya mungkin bisa akhirnya merendahkan dia. Maka Islam itu sangat menjaga harga diri kita jemaah. Setiap kita itu kalau bisa menjaga diri dengan apa? Berpakaian yang bagus, ya, berhias, ya. Tapi ingat, niat kita bukan sombong, tetapi menampakkan apa? Nikmat. Sehingga orang seperti ini mungkin saja bisa jatuh apa? Kufur nikmat jemaah. Dikhawatirkan ya, jatuh kufur nikmat. Kenapa? Kan dia mampu beli. Kecuali dia tidak mampu, ya silakan pakai saja. Tapi kalau mampu beli, ya mampu apa? Beli. Kecuali sepatu itu bisa diperbaiki jadi bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa ya beli. Seperti itu jemaah. Ya, apalagi harganya pun tidak begitu mahal misalkan. Dan dia mampu, maka yang terbaik apa? Beli. Dalam rangka menjaga harga diri. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya dari yang lain. Saya bekerja di stasiun swasta. Ada wali murid yang rajin memberi makanan. Hal tersebut termasuk risma. Jika iya, saya sudah pernah mencoba menolak, tetapi beliau tersinggung. Saya harus bagaimana? Ya gini mas kalian, kalau dia karyawan swasta, maka terkait hadiah, hibah dan sebagainya, ini bisa diperbolehkan jika pimpinan mengizinkan. Dia ngajar di sekolah swasta, kalau misal ketua yayasan mengizinkan, silahkan diambil, maka boleh diambil, tidak masalah. Tapi kalau misalkan aturan di sekolahan tidak boleh menerima hadiah, berarti tidak boleh menerima hadiah. Ya. Terus bagaimana? Ya sampaikan kepada wali murid. Mohon maaf, di sini aturannya tidak boleh menerima hadiah. Kalau disampaikan baik-baik, insya Allah mereka paham. Ya, mereka apa? Paham. Nah, alasannya tadi dilarang oleh pimpinan di sini. Selesai.
Atau disarankan Bu, ya kalau panjenengan tetap ingin ngasih hadiah, kasihkan saja kepada kepala sekolah atau kepada ketua yayasan, biar mereka yang bagi nanti, ya. Jangan langsung kepada dirinya seperti itu. Dan itu pun minta nanti apa? Disembunyikan namanya, nggak boleh kemudian ditulis nama dari ibu fulan. Nah, itu nggak boleh. Kalau memang niatnya dia benar-benar hanya ingin ngasih hadiah. Tapi kalau kemudian nggak mau, berarti memang ada embel-embel ini, biar anaknya apa? Ada perhatian khusus. Oh, ini nggak boleh nanti jamaah. Jadi kalau misalkan diizinkan oleh pimpinan, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, berarti tidak diperbolehkan. Kalau nggak tahu, Ustadz saya belum tahu ya, apakah aturan di sekolahan tempat saya ngajar itu membolehkan atau tidak. Kembali ke hukum asal. Apa jamaah? Hadayatul umal kulud. Hadiah untuk pekerja yang sudah menerima gaji termasuk khianat. Gak boleh, termasuk sogok. Kalau tidak tahu apa aturannya dibolehkan atau tidak, maka kembali kepada hukum asal. Berarti tidak boleh menerima hadiah seperti itu. Kalau sudah dikasihkan, gimana jamaah? Ada yang mengatakan dikembalikan ke pemberinya, ada yang mengatakan salurkan untuk fasilitas umum, dan yang tepat salurkan untuk fasilitas umum. Dalilnya apa jamaah? Dalilnya ketika seorang sahabat diperintahkan untuk mengambil zakat, kemudian apa? Dikasih hadiah. Ketika datang ke Nabi, dia katakan, "Oh ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah." Jadi itu Nabi tidak menyuruh untuk mengembalikan kepada pemberi hadiah, tetapi disalurkan untuk Baitul Mal. Sehingga yang tepat dalam hal ini, hadiah itu salurkan kepada fasilitas umum. Di antara fasilitas umum bisa kasihkan kepada fakir dan miskin seperti itu. Kalau tadi ya tidak mungkin dikembalikan. Sudah menerima, dikembalikan nggak mungkin. Ya sudah, berikan kepada fakir miskin seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagi teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.